akan saya informasikan kepada teman-teman. Sementara untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian untuk pasal 5 ayat 1 huruf B dan C. Kemudian pasal 5 ayat 2, pasal 10 ayat 1 huruf F Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik. Ya, bentuk pelanggarannya adalah ketidakprofesional yang bersangkutan dalam menindaklanjuti penanganan laporan polisi nomor LP B 1630 Romawi 7 2022 garing SPKT garing Polres Jakarta Selatan tertanggal 9 Juli 2022 terkait pembunuhan berencana. Oh tidak ya, tidak ada terkaitan. Ya ini yang LP yang terkait menyangkut masalah percobaan pembunuhan itu yang dilaporkan. Dan dugaan apa namanya pelecehan seksual. Ya ini yang ditangani, yang bersangkutan tidak profesional dan LP tersebut oleh Baris Kim sudah diberhentikan. Nanti selesai pelaksanaan sidang AKBP dari sidang komisi juga akan melanjutkan sidang AKIP AKBP JS atau AKBP J. AKBP J ini untuk saksi-saksi dalam persidangan ada 13 orang. Ya, untuk hakim komisinya tetap masih sama dengan pimpinan adalah Pak Wahir Basum, Irjen Agus Siombing, kemudian wakilnya adalah Brigjen Agus Wijayanto, kemudian KBP Rahmat Pamuji anggota, KBP Sukias Ginting anggota, dan KBP Fitra Andreas Ratulangi adalah anggota. 13 saksi tersebut yang nanti akan dimintain keterangan di dalam proses sidang AKIP AKBP JRS atau J adalah AKBP RRS, Kompol DKZ, AKBP P, Kompol GA, AKBP HS, AKBP ASH, kemudian nanti ada juga dari LPSK yang akan dimintain keterangan sebagai saksi adalah saudara ML, saudari YM, kemudian Kompol ESL, Kompol AR, Kompol HP, Kompol SMI, dan AKP AE. Ya, ini masih menunggu dulu, ya karena ini akan berproses lagi dan mungkin juga akan sangat panjang, ya karena saksinya 13. Kemarin yang saksi 9 aja bisa sampai jam 2 pagi. Apalagi yang AKBP J ini mungkin baru dimulai sidang kalau misalnya paling cepat jam 3, kalau 12 jam ya teman-teman mohon sabar sampai jam 3 pagi juga. Ya, ini sidang kode etik ya hakim komisi kerja maraton dan sangat kerja keras. Mulai kami mohon kepada rekan-rekan untuk bersabar. Apabila sudah ada hasilnya tentunya akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Ya, oke itu dulu teman-teman. Apa? Apa? Gimana katanya? Ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam penanganan laporan polisi ya. Ada 2 laporan polisi. Jadi adalah 1 laporan polisi terkait menyangkut masalah pengancaman atau percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual. Iya, dua-duanya. Terkait 2 LP itu ya. Terkait 2 LP itu. Ya, udah? Anggota yang dimutasi selain tersangka obstruction of justice masih di Patsus atau enggak, Pak? Yang di Patsus kalau nggak salah sudah selesai semuanya. Ya, kecuali yang tersangka ya. Yang tersangka tidak pidana ya. Tersangka pidana kan ditahan. Oke? Jadi Pak, terkait pemeriksaan Pak, penyidik
kabarnya kemarin memeriksa keluarga Brigadir J ya, di Jambi ya Pak? Oh, yang di Jambi dari Pak Dirpidum ya, terkait masalah laporan pemalsuan ya. Oh, yang baru dilaporkan yang baru Ya, yang baru. Ya. Tahu. Apa? Ya. Sampai dengan hari ini saya coba koordinasi dengan Pak Dirpidum. Untuk berkas tetap masih proses. Ya, masih proses. Sepatnya lah. Ya, sama halnya dengan hasil lie detector, karena hasil lie detector atau poligraf ini adalah masuk pro justitia. Dan juga ternyata setelah saya tanyakan lapor juga itu karena harus membuat berita acara keterangan saksi ahli yang nanti akan dijadikan di dalam kelengkapan berkas. Ya, itu masih berproses. Ya, sekali lagi rekan-rekan bahwa untuk materi pokok penyelidikan dan penyidikan saya mohon maaf belum bisa menyampaikan. Karena kalau misalnya kita mengacu kepada Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, ketika bicara tentang penyelidikan dan penyidikan, itu adalah informasi yang diperkecualikan. Artinya itu tidak absolut, itu limitatif. Dan itu adalah kewenangan dari penyidik. Kalau penyidik memberikan bahan kepada saya, seperti tadi Pak di Narkoba memberikan bahan kepada saya tentunya akan menyampaikan kepada teman-teman. Tapi kalau penyidik menganggap ini bagian daripada materi penyidikan dan tidak memberikan kepada saya bahannya, tentunya saya tidak akan bisa memberikan kepada teman-teman. Ya, oke teman-teman. Ini dulu, kemudian IGC. Memori banding Verdi Sambo udah belum Pak? Ya, nanti saya tanyakan. Nanti sekaligus setelah putusan AKBPP akan saya tanyakan prosesnya. Soalnya informasi yang saya dapat kemarin dari Pak Karwat Prof, untuk hakim komisi banding sudah maju. Artinya administrasi sudah maju. Ya, dipimpin oleh bintang 3 dan pati semuanya yang untuk anggota komisi banding. Oke? Ya, nanti hasilnya kan belum, kan masih diuji. Nanti kalau sudah selesai diuji dari sidang komisi kode etik, hasilnya apa, saya sampaikan. Cukup ya teman-teman? Oh, pemenang. Apa? Yang keluar dari Patsus. Ditempatkan sesuai dengan TR mutasi. Berarti kembali bekerja ya Pak? Bekerjanya di Yanma. Ya, jadi di bawah pengawasan Yanma dan Propam, setiap harinya diawasi. Ya, itu. Oke teman-teman. Terima kasih. Ya. Terbuka. Siapa sih ngomong tertutup? Bukan sidang P sama JS Pak. Banding. Sidang P sama JS Pak. Terbuka dikasih. Kamu nggak ngerti. Bukan biasanya kan kalau banding di Polri Pak. Itu Apa? kan nggak ada Pak. Banding itu administrasi, cukup di Divkom aja. Belum ada biasanya. Wes meneh. Iya pemirsa, demikianlah konferensi pers yang dilakukan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, yang tadi menyatakan saat ini proses sidang kode etik pelanggaran profesi masih terus berlangsung dan ada sejumlah anggota kepolisian yang berpangkat AKBP, Kompol dan juga AKP yang terlibat dalam pelanggaran kode etik profesi. Dalam hal ini adalah kasus pelecehan seksual yang melibatkan Putri Chandrawati dan juga Brigadir Joshua. Sanksinya masih akan dilihat lagi oleh pihak kepolisian. Sementara itu pemirsa, untuk tersangka obstruction of justice hingga saat ini masih 7 orang, 4 diantaranya sudah diberhentikan secara tidak hormat. Dan pemirsa, demikianlah breaking news. Saya Wilson Purba pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.